Halo guys, welcome to Bacarito TV ya. Jadi kita bahas sedikit yang lagi panas ya teman-teman, yaitu pertandingan antara China versus Indonesia yang kita bahas. Em, Ya mungkin beberapa pendukung, masuk gua sih ya guys, kesel dikit gitu ya dengan apa yang terjadi kemarin. Sebagai pencinta sepak bola dan pengamat abal-abal ya teman-teman ya, gua ngerasa kemarin itu kayak blunder yang lumayan gede lah dari coach STY ya. Kita udah support ya, kita support terus ya teman-teman ya timnas ini selama ini, dan kita akan support terus ke depannya. Cuma diharapkan ke depannya nggak ada lagi eksperimen yang kayak kemarin itu yang di babak pertama. Terus terang pas gua kurang sedikit paham dengan line up-nya ya, di mana Tom Hai itu dicadangkan, terus Rizky Ridho dicadangkan, yang main Shane itu underperform ya kalau menurut gua. Di line up-nya itu ada Asnawi dan Witan di kanan. Sebenarnya mereka gue ngerasa benar-benar underperform, jadi kurang banget mainnya itu ya, nggak klop sih maksud gue. Di kanan itu benar-benar mentok. Terus kita punya tiga line up pemain kaki kiri yang gue juga waktu pertama kali ngeliat main itu line up-nya, loh kok ada Shane, kok ada Calvin Verdong, dan ada Nathan. Ini kan tiga pemain ini sebenarnya tiga wide left ya. Jadi tiga pemain yang lebih sering berada di kiri gitu. Nathan oke lah bisa di tengah, tapi kadang-kadang dia juga kalau kita lihat sepanjang pertandingan dia ada di kiri ya teman-teman. Tiga pemain berkaki kiri, kita mau belok kiri kah? Jadi gue mikirnya gitu ya. Sementara di tengah kita nggak masang Tom Haye. Em, ini kritik dan masukan juga ya. Gue nggak tahu sih siapa yang bakal denger. Apakah STY bakal denger atau pemain juga bakal dengar gitu kan. Ini masukan, em, pemain seperti Tom Hai itu untuk di tim kita ya, itu nggak bisa dicadangin guys, kecuali dia itu cedera atau nggak fit. Pemain seperti Tom Hai itu nggak bisa dicadangin karena kita nggak punya pengatur serangan yang berpengalaman. Gue ngerasa Ivar dan Tom Hai itu sebenarnya hampir mirip tipikal bermainnya. Ivar itu bisa sebagai kayak pembagi bola, box to box midfielder, dia bisa ngebagi bola. Hanya aja dari segi pengalaman dan kemampuan masih lebih di atas, memang Tom Hale lebih di atas Ivar ya. Mungkin juga karena dari segi umur dan kematangan ya teman-teman ya. Jadi Tom Hale itu lebih matang. Ivar bisa sampai di tahap itu karena nanti ya sesuai perkembangan. Karena sekarang ini dia masih muda banget gitu kan. Dia bisa belajar. Cuma ya itu, yang gua nggak paham itu ada Asnawi dan Witan di kanan. Lalu ada Shane, Nathan, dan Calvin Verdong. Gue kurang paham konsepnya, tapi gue harap kedepannya nggak terjadi lagi sih, karena memang Shane bisa masuk sebagai pemain pengganti, iya. Tapi memasang dia dari awal di saat kita punya Rizky Ridho, yang gue ngerasa satu-satunya pemain Indonesia yang punya kapasitas seperti level pemain yang sekarang main di timnas, yaitu main di Eropa dan konsisten dan stabil, itu hanya Rizky Ridho. Pemain lokal atau pemain liga lokal kita yang lainnya belum ada. Malik itu bagus, tapi itu baru satu pertandingan. Perlu konsistensi. Sementara Rido itu dipasang dari awal STY ini sebagai pelatih, dan dia udah nunjukin kalau dia itu bisa gitu. Levelnya itu udah, ya kita bisa bilang sama lah dengan Jay, sama dengan Mes. Jadi buruknya pertahanan kita kemarin itu, gue ngerasa lebih karena gapnya yang terlalu jauh, terus nggak ada yang menutup pergerakan karena Shane sendiri lebih sering berada di depan. Gue ngelihat seperti itu ya. Shane berada di depan, Ijas tetap terpaksa nutup, akhirnya Mes sedikit ke tengah, Asnawinya masih di depan, cok.
Bayangin, Asnawinya masih di depan. Siapa yang mau nge-cover yang kemarin gol kedua? Mes sudah terlalu jauh, nggak mungkin. Nah, pas babak kedua kan diganti ya Shen ya. Gue setuju, masuk itu Rizky Ridho. Mes bahkan keluar. Gue nggak ngeliat kesalahan Mes yang betul-betul fatal. Karena gol kedua itu murni. Itu bukan kesalahan Mes saja gitu. J-nya udah terlalu melebar. Dan dia telat kan. Dia juga dari segi offside. J agak sedikit ke belakang. Tapi Shane udah di mana, Cok? Yang di babak pertama itu. Shane udah di mana? Nggak kelihatan gitu. Gol pertama itu juga kesalahan. Gue bisa bilang ya kita nggak saling nyalain tapi ini koreksi aja. Shane yang dia nggak bisa ngecover bola dengan bagus. Kita itu punya pakem kayak 3 back sejajar yang sangat-sangat kuat ya guys. Jadi kalau 3 back sejajar itu kayak Mes, Rido, J itu udah kuat banget gitu. Jadi gue ngerasa Mes, Rido, J itu udah kuat banget gitu sebagai back 3 sejajar. Nanti kita bisa pakai 2 wing back. Dengan kata lain kita bisa main 3-5-2 kalau mau atau 3-4-3 karena biasanya kan 2 gelandang tengah, Tom dengan Ivar, lalu 3 penyerang kayak 2 wing dan 1 striker, lalu 2 wing back gitu. Itu udah pakem gitu. Kita mau pakai 3-5-2 misalnya. 3 back sejajar. Terus kita kasih 3 gelandang, 2 wing back, terus 2 striker. Itu udah lumayan, guys. Gue ngerasa seperti itu. Bukan kita masalah jadi coach online atau coach ya STY memang coach berpengalaman, tapi kita juga bisa kasih masukan kan sebagai orang yang suka sepak bola dan ngeliat. Gue ngerasa pakemnya itu kita seperti itu. Kita nggak mulai permainan itu dengan frontal menyerang gitu. Kita itu mulai pertahanan, mulai bermain sepak bola itu dari pertahanan, dari belakang. Kita bisa lihat. Gue bisa ngelihat itu dari mana teman-teman ya? Dari cara kita ketika ngedapat tendangan gawang. Kalian lihat Martin pas itu nggak pernah nendang bola langsung, tapi dikasihkan ke Jay, nanti dioper lagi, itu mulai dari belakang. Nah kalau seperti itu kenapa kita nggak pakai 3 back sejajar dengan 2 wing back gitu? Itu yang sangat disayangkan kemarin itu dan ya kalian bisa bilang apa? Asnawi, Witan diganti di babak pertama gue setuju. Yang gue nggak setuju di babak pertama diganti itu hanya Mes, karena Mes itu menurut gue kalau dipasang 3 back sejajar, wah itu keren cok. Kita punya back kuat dan Asnawi nggak diganti sampai menit 84. Ini maaf-maaf aja buat coach STY ya. Kita support terus timnas Indonesia, tapi yang kemarin itu kita punya banyak pemain cadangan ya. Dipakai lah kalau kalau dibawa. Kenapa mesti nggak percaya gitu kan? Ya kita dia mungkin mau mempercayakan Asnawi Witan main pertama, tapi ya gue ngerasa untuk jadi starting line up gue ngerasa Witan dan Asnawi belum. Dan Sandy Walsh gue nggak tahu apa yang terjadi kenapa nggak masuk, mungkin kurang fit atau apa gue nggak tahu ya guys. Kalau kalian tahu silakan tinggalkan di kolom komentar. Lalu Eliano nggak dibawa, gue dengar dari YouTube-nya Bang Yusha, Eliano itu nggak cedera, murni taktikal. Tapi kalau ngelihat nih ya kita nge-review aja ya teman-teman, kita review aja ya guys. Tapi kalau ngelihat penampilan Asnawi 84 menit di pertandingan itu dengan penampilan Eliano lawan Bahrain yang masuk sebagai pemain pengganti, ini maaf aja buat Asnawi dia harus step up, harus upgrade untuk berada di timnas. Karena penampilan yang seperti itu, Eliano 10 kali lebih lipat lebih bagus dibandingkan Asnawi. Itu kenyataannya. Walaupun Eliano itu nggak tinggi, tapi dia dipasang sebagai wingback kemarin di Bahrain, gue rasa lebih bagus dibandingkan Asnawi yang kemarin dipasang di kanan. Gue nggak ngerti posisinya itu di kanan sebagai wingback, fullback, karena gue nggak ngelihat dia defense itu kecuali di udah masuk Rizky Ridho. Begitu Rizky Ridho masuk, baru mereka kebanyakan defense. Bagus. Dan seperti yang gue duga ketika ada Shane, Nathan, Ivar di tengah,
Ivar dan Nathan di tengah. Bola nggak jalan kan? Gue ngerasa bola itu nggak jalan, gapnya terlalu jauh dari belakang, depan, dan tengah itu jauh. Kita mau punya striker seperti Erling Haaland sekalipun ya teman-teman, kalau bola nggak nyampe ke depan ya ampas, Cok. Kita mungkin banyak yang bilang kita butuh striker hebat, kita butuh striker hebat, kita butuh striker hebat. Iya, gue bilang iya. Tapi kita juga mesti ingat, punya striker hebat kalau bola nggak sampai ke depan, nggak bisa apa-apa, Cok. Kalian bisa lihat kemarin Norwegia lawan Austria, ya kan? 5-1, ampas, coy. Kalau misalnya pemain tengahnya nggak bisa ngasih bola ke Haaland, mah sama aja. Haaland kalau nggak ada Kevin De Bruyne itu mah udah kayak bapak-bapak jalan kaki di tengah lapangan aja, Cok. Jadi kita konsepnya mungkin seperti itu ya. Jadi pemain-pemain liga lokal kita mungkin perlu upgrade konsep dan visi bermain. Eh Kemarin itu yang gue lihat bola di tengah nggak jalan. Kita bisa tahu itu perbandingannya adalah ketika Tom Hai masuk. Tom Hai masuk, semua distribusi bola jalan, teman-teman. Ada masuk Rizky Ridho, bahkan ketika masuk Marcelino, sebenarnya gue nggak bisa bilang bagus atau nggak bisa bilang jelek, karena pada dasarnya ketika dia masuk, utilitasnya nggak terlalu banyak. Mungkin dari awal kalau gue milih ya harus masukin Malik dengan Marcelino, gue akan masukin Malik, teman-teman ya, karena melihat penampilan dia yang bagus ketika di Bahrain. Em, kita bisa punya 3 back yang kuat kalau kita pasang 3 kayak Rizky Ridho, Mes, dan Jai. Lalu pakailah 2 wing back. Calvin Verdong itu udah pakem. Dia kemarin main, gue ngerasa bagus sih. Gue nggak bisa bilang nggak bagus, kenapa? Mungkin banyak yang bilang nggak seperti yang di Bahrain. Ya gimana mau main seperti di Bahrain? Orang posisinya tumpang tindih, Cok. Ada Shane, ada Nathan yang di kiri juga, ada dia yang di kiri juga. Gue nggak bisa bilang dia nggak bagus, karena dia yang ngasih bola ke ruang kosong. Jadi konsep bermain itu, kalau di sepak bola, kalau menurut gue, kalau kita nggak bisa punya kreativitas yang lebih seperti punya pemain-pemain berbakat yang bisa bawa bola, kita main textbook sepak bola aja. Kasih ke teman yang kosong, kasih ke ruang yang kosong. Dan itu kemarin dilakukan sama Calvin Verdong ketika kita mentok. Ketika kita mentok nggak bisa ngapa-ngapain, Calvin Verdong itu yang otaknya paling jalan, teman-teman. Gue ngeliat dia yang ngumpan dari sisi lapangan sini ke sisi lapangan yang jauh. Itu yang gue lihat. Dan gue ngerasa dia bagus banget kemarin. Begitu masuk Tom Haye, semua bola jalan. Dan yang gue sesalkan itu adalah mengganti Asnawi di 84 menit. 84 menit lu bisa dapat apa, coy? Normalnya kita ganti pemain itu di menit ke-60, di menit ke-65, 70 mentok-mentok. Menit 84 masuk Arhan. Nah, ini salah satu contoh kenapa Asnawi itu kemarin benar-benar jelek mainnya, underperform. Sepanjang 84 menit ya, teman-teman. Gue nggak ngeliat dia punya suplai bola. Ngumpan bola pun enggak. Satu-satunya umpan bola itu pun meleset. Jadi buat Asnawi ya dia harus segera reset mental. Terus ya udah, step up, harus upgrade skill dan konsep bermain. Karena kemarin yang gue lihat konsep bermain Asnawi itu cutting inside ya. Jadi kalau dalam sepak bola itu ada tipikal pemain yang dia suka cutting inside dari lebar, sisi lapangan luar, masuk ke dalam, mungkin ngasih umpan one two kayak gitu sama pemain. Cuma kebanyakan sih habis semua di kaki Asnawi ya, mentok semua. Mentok semua di kaki Asnawi. Dan di kaki Witan kalau di babak pertama. Itu kalau mau dibilang seperti itu. Dan ketika Arhan masuk, justru Arhan yang main hanya berapa? Kalau di babak normal dia main cuma 5 menit. Ditambah 9 menit, dia udah bisa ngasih 2 umpan berbahaya. Sesuatu yang nggak dilakukan oleh Asnawi dari awal gitu. Itu yang terjadi ya guys. Kita kasih kritikan dan masukan buat pemain juga, buat timnas, supaya menjadi lebih baik. Dan come on coach, STY, jangan cadangin Rido. Untuk saat ini belum bisa cadangin Rido.
Jadi kita akan kedatangan Kevin Dix. Kalau sekalipun Kevin Dix datang, taruhlah nih ya teman-teman, kita punya 3 back kuat, Mes, Jai, dan Kevin. Rizky Ridho itu nggak akan gua cadangkan, cuy. Rizky Ridho itu bakal gua taruh jadi gelandang bertahan karena dia kuat banget defense gitu. Dia kuat banget ngerebut bola gitu. Intuisinya bermain ketika bertahan itu luar biasa, teman-teman. Itu harus diakui, satu-satunya pemain liga lokal yang punya kemampuan luar biasa itu yaitu Ridho. Nggak ada lagi. Marcelino belum konsisten. Malik kita belum lihat di banyak pertandingan. Witan belum konsisten. Asnawi belum konsisten. Dan mungkin siapa sih yang mau gua tag? Kalian tag lah teman-teman ya, Pak Arya atau Pak Erick Thohir. Gua tahu banyak pengamat yang bilang kita perlu striker, kita perlu striker. Iya, perlu striker yang haus gol. Iya, tapi seperti yang gue bilang, tanpa ada lini tengah yang bagus, berat. Tom Haye itu tipikalnya box to box sama gelandang serang lah, kita bisa bilang seperti itu. Dia bahkan ikut bertahan, tapi berat kerjanya seperti itu. Ivar juga berat karena tipenya hampir sama. Kita perlu 2 gelandang lagi. Antara kita ngambil gelandang bertahan yang mobile dan dinamis serta fisikal. Jadi memang dia harus dynamic, fisikal. Gue bilang kita contoh aja deh, kita ambil contoh kalau gelandang bertahan yang top-top itu kan ya kayak Gattuso, Edgar Davids kalau zaman-zaman dulu. Ya ambillah contoh seperti itu yang more physical. Jadi lebih fisikal, lebih dinamis dalam ngerebut bola. Ivar nggak sefisikal itu. Dia lebih bagus distribusi bola. Dia bisa bertahan, iya ya guys ya. Hanya aja Ivar itu masih belum terlalu fisikal, mungkin karena juga masih muda dan perlu perkembangan lagi. Tapi kalau kita ke tangan Kevin Dix, formasinya tetap guys. Kalau gua ya, ya kita berandai-andai aja ya. Jadi kita nggak kayak ngegurui nggak. Tapi kalau seandainya memang Kevin datang, dia bisa ditaruh di wingback. Kita masih punya Sandy Walsh, iya. Tapi kalaupun kita pakai misalnya nih ya teman-teman ya, kita pakai 3 back sejajar Kevin, Mes, dan Jai, maka Ridho itu akan gua taruh jadi gelandang bertahan teman-teman. Sementara kita nggak punya gelandang bertahan yang mumpuni. Jadi kalian tag lah Pak Arya atau Pak Erick Thohir ya. Jadi bilang sama mereka kita butuh 2 gelandang. Gue bisa bilang antara 2 gelandang bertahan yang mumpuni, yang punya physical atribut, tukang angkut air lah kita bilangnya ya teman-teman. Atau kita punya 1 gelandang bertahan yang luar biasa, yang physical, dan 1 gelandang atau playmaker. Jadi kayak kita punya 1 gelandang bertahan yang physical, kita bisa taruh Tom Haye ini sebagai box to box midfielder dan kita punya playmaker gitu. Playmaker yang bisa mengontrol pertandingan, yang bisa kasih supply bola ke depan dengan enak bagi striker. Kita bisa pakai 3-5-2, kita bisa pakai 5-3-2, kita bisa pakai 3-4-3. Asal jangan line up yang kemarin aja. Mudah-mudahan kedepannya timnas ada 6 pertandingan lagi. Gue berharap 6 pertandingan ini kita lawan Jepang dapat poin lah ya. Lawan Australia juga dapat poin. Sisanya Bahrain dan Arab kita bisa menang. Mudah-mudahan ya. Karena nggak ada pilihan lain lagi. Di kandang kita main lawan Jepang, Bahrain, dan Arab. Yang kemungkinan menang itu lawan lawan Bahrain dan Arab di kandang. Jepang mudah-mudahan dapat poin. Australia di kandang mereka kita main. Mudah-mudahan dapat poin. Sekarang yang dikejar peringkat 3-4. Peringkat 2 mungkin berat, tapi ya bisa. We'll never know. Dan memang nasib masih ada di tangan kita sendiri ya. Kita nggak ditentukan oleh pertandingan orang lain juga. Karena semuanya ketat. Kemarin Bahrain lawan Saudi itu 1-1. Jepang lawan Australia itu 1-1 untungnya. Walaupun gue sebenarnya lebih suka ngelihat Jepang menang. Gue nggak peduli Jepang itu lolos atau enggak. Karena dia udah kemungkinan besar dia udah sapu bersih bisa gitu. Tapi kemarin Australia bisa 1-1. Bahrain dan Saudi gue harapnya memang kemarin 1-1 ya guys.
jangan sampai ada salah satu yang menang. Gue harapnya mereka draw terus, ya. Mereka draw terus ngelawan, misalnya Bahrain lawan nanti kan tandang kandang nih. Gue harap mereka tuh draw terus, jadi kita ada di peringkat 3-4 bisa atau 2. Terus lawan Australia mereka juga draw-draw, lawan kita menang. Kita doain seperti itu. Jadi support terus sepak bola Indonesia, jangan pernah menyerah, juga jangan mencaci maki ya guys. Kita support orang-orang kita, dan tolong sampaikan juga kalau bisa striker itu memang urgent ya, perlulah, tapi gue ngerasa kedalaman squad kita di lini tengah itu benar-benar nggak mumpuni. Pengganti Tom Haye itu nggak ada. Kalaupun seandainya Tom Haye itu nggak ada, minimal kita punya gelandang bertahan yang mau naik turun untuk ngebantu pertahanan dan serangan. Dan gue ngelihat itu di Rizky Ridho sebenarnya bisa. Jadi kalau gue jadi STY sedikit-sedikit, STY abal-abal ya guys. Gue akan pasang Rizky Ridho sebagai gelandang bertahan. Kalau seandainya Kevin masuk. Oke, see you. Support channelnya, like, bye.